Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indristiani dari jurusan Ilmu Hukum semester 5 kelas B. Di sini saya akan melaksanakan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris BW. Yang pertama, saya akan membahas tentang hukum keluarga menurut BW. Menurut Subekti, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan, beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian. Sedangkan menurut pasal 26 BW, Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dengan hubungan keperdataan. Kekurangan dari pasal 26 KUH Perdata ini tidak memperhatikan beberapa hal seperti unsur agama, tidak mencampurkan upacara-upacara perkawinan menurut undang-undang, tidak memperhatikan larangan-larangan untuk kawin seperti apa yang ditentukan dalam peraturan agama. Kemudian dalam segi biologis, undang-undang tidak memperhatikan faktor-faktor biologis seperti kemandulan. Kemudian dalam segi motif, undang-undang tidak memperdulikan motif yang mendorong para pihak untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian asas hukum keluarga. Yang pertama, asas monogami mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, demikian juga sebaliknya. Pasal 27 KUH Perdata. Kemudian asas konsensual, yaitu suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan atau keluarga dalam pasal 28 KUH Perdata. Kemudian asas tak proporsional, yaitu suatu asas di mana hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat, terdapat dalam pasal 109 KUH Perdata. Yang terakhir, asas persatuan bulat, suatu asas di mana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya, pasal 119 KUH Perdata. Kemudian ada syarat-syarat perkawinan. Yang pertama, syarat material mutlak. Syarat material mutlak terdiri dari monogami mutlak, yaitu pasal 27, konsensual calon pengantin atau kata sepakat, terpenuhi batas umur minimal kawin, habis masa iddah, izin dari wali bagi yang belum dewasa. Kemudian yang kedua ada syarat materi relatif, larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah karena perkawinan, larangan kawin karena zina, larangan kawin untuk memperbarui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat masa 1 tahun. Kemudian ada syarat formal meliputi pemberitahuan tentang maksud kawin dan pengumuman maksud kawin. Syarat-syarat yang harus dipenuhi bersama dengan berlangsungnya perkawinan. Kemudian ada hukum keluarga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 1, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kekeluargaan rumah tangga yang bahagia kelak berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat 2 ini berbunyi sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Nah, jadi dalam pasal ini menyatakan bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan atau semacam-macam ritual yang menurut agama-agama masing-masing, maka perkawinan tersebut adalah sah, terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Kemudian pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada unsur-unsur dalam konsepsi perkawinan. Yang pertama ada unsur religius atau keagamaan, yang kedua ada unsur biologis, kemudian ada unsur sosiologis, dan yang terakhir ada unsur yuridis. Kemudian hukum, pengertian dari hukum waris menurut Plato adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena meninggalnya seseorang. Hukum waris adalah aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta kekayaan, yaitu merupakan keseluruhan hak-hak dan kewajiban dari orang yang mewariskan kepada ahli warisnya dan menentukan siapa-siapa yang berhak menerimanya.
Kemudian pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta waris, dan ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan dari si pewaris. Nah, jadi waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai 1130 KUH Perdata. Kemudian ada asas yang berlaku dalam hukum waris. Yang pertama ada asas seinsine, terdapat dalam pasal 833 ayat 1. Kemudian ada asas tidak mengenal repairing, kemudian ada asas hereditas petition, kemudian ada asas legitimasi porsi atau asas mutlak. Cara untuk mendapatkan waris itu ada dua menurut undang-undang. Yang pertama itu disebut waris ab intestato, adalah hukum yang mengatur pewaris yang terjadi seperti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini apabila tidak ada surat wasiat terdapat dalam pasal 832 KUH Perdata. Kemudian pewaris karena wasiat disebut juga waris testamentaire atau abtesto, adalah hukum waris yang mengatur pewarisan karena adanya surat wasiat dari si pewaris, pasal 899 KUH Perdata. Kemudian ada 4 golongan di dalam pembagian waris. Yang pertama golongan 1 itu suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya dalam pasal 852 KUH Perdata. Contoh soal golongan 1. Si A meninggal dengan meninggalkan seorang istri si B dan mempunyai 1 anak. Berapa bagian masing-masing dari mereka jika peninggalan hartanya 10 juta. Nah, jadi maka bagiannya si B mendapatkan 1/2, si C juga mendapatkan 1/2, dikali 10 juta sama dengan masing-masing mendapatkan 5 juta. Kemudian contoh yang kedua, pada tahun 2005 P kawin dengan S. Dari perkawinan ini lahirlah B dan C. Tahun 2008 S meninggal dunia dan kemudian pada tahun 2009 P kawin lagi dengan Q. Dari perkawinan tersebut lahirlah D, E, dan F. Q meninggal dunia pada waktu melahirkan D, E, dan F. Pada tahun 2013 P meninggal dunia. Berapa pembagian ahli waris masing-masing? Nah, maka antara B, C, D, E, dan F masing-masing mendapatkan 1/5. Kemudian golongan 2, ayah dan ibu atau orang tua, saudara, keturunan terdapat dalam pasal 85 KUH Perdata. Contoh soal yang pertama, A meninggalkan bapak, B, dan ibu, C, serta saudara kandung dan saudara tiri pihak ibu. Berapa pembagian masing-masing? Nah, jadi pembagian warisnya itu B mendapat 1/4, C mendapatkan 1/4, D mendapatkan 1/4 plus 1/8 karena saudara kandung, dan E mendapatkan 1/8 karena saudara tiri dari pihak ibu. Kemudian contoh yang kedua, A meninggalkan bapak dan ibu dan meninggalkan 2 saudara kandung seibu sebapak. Berapa bagian masing-masing? Nah, jadi bapak mendapatkan 1/4, ibu mendapatkan 1/4, sisanya 2/4 dibagi antara D dan E masing-masing 1/4. Jadi B, C, D, E mendapatkan 25 juta, masing-masing mendapatkan 25 juta. Kemudian golongan 3. Golongan 3 ini keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris. Pasal 850 dan 85 sampai 853 KUH Perdata. Contoh soalnya, A sebagai pewaris meninggalkan ahli waris A dari garis ayah. A sebagai pewaris meninggalkan ahli waris B dari garis ayah, C dan D. Garis ibu golongan 3 karena orang tua dari A sudah meninggal lebih dahulu daripada A. Berapa bagian dari masing-masing jika harta peninggalannya 40 juta? Maka pembagiannya B mendapatkan 1/2, C dan D mendapatkan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi masing-masing mendapatkan 1/2. Kemudian ada
Contoh soal berikutnya yaitu P meninggal dunia, ahli waris dari ayah A dan B golongan 3 dan ahli waris dari ibu E, F, G golongan 4. Berapa masing-masing harta yang didapatkan? Maka pembagiannya di cloping 2 bagian, setengah garis ayah dan setengah garis ibu. A dan B mendapatkan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. E, F, dan G mendapatkan 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Kemudian yang terakhir ada golongan 4 yang mendapatkan paman dan bibi pewaris dari pihak bapak maupun ibu, terutama paman dan bibi sampai derajat ke-6. Hitung dari pewaris saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Terdapat dalam pasal 861 KUH Perdata. Contoh soal golongan 4. Yang pertama, P meninggal dan meninggalkan ahli waris B, C, dan D. Berapa bagian masing-masing jika harta peninggalannya 250 juta? Maka B mendapatkan 1/2, D mendapatkan 1/2, sedangkan C tidak mendapatkan waris karena terhalang oleh B. Kemudian contoh soal yang kedua, A meninggal dan meninggalkan ahli waris C, E, F, D, dan G. Berapa bagian masing-masing jika harta peninggalannya 10 juta? F dan E dan F mendapatkan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 dikali 10 juta sama dengan 2.500.000. Kemudian C sama dengan setengah dikali 10 juta sama dengan 5 juta. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.